layak dipuji Engkau layak disembah Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing yang sebetulnya saya ambil dari poin-poin penting dan tentunya sangat memberkati dari rekomendasi video yang saya bagikan kemarin. Nah, itulah kenapa saya bagikan
rekomendasi video tersebut untuk kita, karena tadi saya katakan selain memberkati, tetapi juga supaya para sahabat dan juga saudara betul-betul memberikan waktu khusus untuk mendengarkan rekomendasi video tersebut. Di sana sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Saya juga punya maksud bahwa dengan telah menyaksikan video itu lebih awal sebelum mendengarkan sharing, para sahabat dan juga saudara sudah lebih mengerti, ditambah mengakui apa yang saya bagikan selama ini tentunya yang berasal dari firman Tuhan gitu ya. Kenapa saya katakan mengakui? Karena saya hadirkan seorang oknum hamba Tuhan di ruang kita yang konon sudah melayani, kalau tidak salah saya sudah kenal nama beliau ini sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih 25 tahun gitu ya. Nah, tetapi apa yang ditekankannya adalah sesungguhnya bukan sesuatu yang asing buat kita gitu. Nah, dan saya merasa perlu untuk membuatkan penekanan pada rekaman sharing ini, selain untuk membuat setiap kita mengerti bahwa hal-hal yang Tuhan mau itu sebetulnya hal-hal sederhana yang hal-hal sederhana untuk kita lakukan gitu ya. Tetapi yang kita gagal adalah bagaimana kita menjadi pelaku atasnya. Tidak memiliki kesetiaan, tidak memiliki konsistensi gitu ya. Termasuk salah satu topik dalam video tersebut adalah perihal berdoa gitu. Nah, saya juga membuatkan sharing ini kemudian untuk memberikan penekanan, karena itu yang saya tahu peranan saya seperti seorang guru yang memberikan penekanan, kemudian juga memberikan penjabaran lebih sederhana supaya ditangkap gitu ya. Saya khawatir kalau ada di antara kita ketika mendengarkan video tersebut tapi nggak nangkap apa pesan pentingnya gitu ya, atau mungkin dapatkan sesuatu tapi nggak maksimal, hanya beberapa hal saja gitu. Karena saya meyakini bahwa ada banyak manusia termasuk orang Kristen ketika mendengarkan khotbah gitu ya, itu tidak dengan antusias gitu, sehingga apa yang didapatkannya juga biasa-biasa. Saya sendiri udah dengarkan video itu dengan fokus 2 kali, sekalipun itu sudah ada terjemahannya, tapi saya dengarkan 2 kali. Kali yang kedua sambil saya catat poin-poinnya, karena selain untuk mempersiapkan sharing, tapi juga dengan mencatat, itu berarti saya dapat pertinggalnya di dalam otak saya lebih banyak gitu. Karena itu menjadi bekal bagi diri saya gitu ya. Nah, jadi saya membuatkan sharing ini supaya lebih jelas, supaya lebih diingat, supaya lebih mudah dipahami, dengan harapan dilakukan gitu ya. Nah, beberapa poin yang saya hendak ulangi, kemudian jelaskan secara sederhana, tekankan melalui sharing ini adalah, yang pertama perihal
berdoa. Nah, kan kita yang udah hafal modul, kata berdoa sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Bahkan sebelum kita bergabung di TRC juga kata berdoa juga sudah hal yang sering kita dengarkan. Sekalipun pada dasarnya kita tidak melakukan gitu ya. Nah, apalagi setelah saya uh, apalagi setelah para sahabat, terlebih para sahabat ya dan juga saudara yang sudah bergabung, sering sekali saya tekankan tentang doa dan saya saksikan tentang doa karena saya menghidupinya. Saya sangat gak mau uh, menjadi penipu. Berkali-kali saya katakan seperti itu karena orang yang uh, yang uh, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, entah dia uh, sungguh-sungguh melayani Tuhan atau berkarir dalam kerohanian, itu boleh saja berpura-pura di dalam mimbar. Apalagi dengan tata mimbar yang hebat, disertai dengan musik, itu kesannya wow gitu ya. Tapi pada akhirnya hanya Tuhanlah yang tahu. Bahkan sebetulnya diri kita yang tahu. Kalau kita masih peka, kita terlebih Tuhan tahu sebetulnya kita ini real apa tidak gitu ya. Nah, jadi saya katakan bahwa saya uh, uh, membagikan apa yang saya tahu dan saya hidupi dan saya saksikan. Karena orang kalau melayani dalam kepalsuan ada masanya, akan tiba waktunya di mana Tuhan akan menelanjangi dia gitu ya. Nah, makanya saya selalu katakan bahwa saya hanya mau menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan apa yang saya lakukan, bahkan kesaksian hidup saya gitu. Nah, tentang hal berdoa ini uh, di Capas saya tulis di situ teladan teladan orang-orang berdoa gitu. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya mau bacakan justru catatan tambahan yang saya tulis pada Capas bahwa uh, orang yang berdoa itu dikenan oleh Tuhan. Ya, saya mau uh, tekankan ini. Justru catatan tambahan ini adalah sebuah pengertian yang berharga, pemahaman yang mahal, pewahyuan yang membangun gitu ya. Orang yang berdoa itu dikenan oleh Tuhan. Setiap kita harus mengerti itu. Yesus sendiri mengajarkan muridnya untuk berdoa. Yesus juga berkata, Yesus mengajarkan ini, menekankan ini untuk memberikan Yesus mengatakan hal ini untuk menekankan kepada mereka supaya mereka tidak jemu-jemu untuk berdoa. Paulus juga dalam surat-suratnya berkata tetaplah berdoa gitu. Jadi orang percaya yang berdoa itu dikenan oleh Tuhan. Dalam video dikatakan oleh Pak Sadu bahwa kenapa Tuhan menyukai gereja ini. Nah, rasanya pada video itu uh, 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 beliau ini sedang diundang gitu ya. Itu dianggap seperti gereja rumah gitu ya, karena mungkin sudah terbiasa, sudah akrab dengan pastornya, dengan jemaatnya gitu ya. Dan dengan jujur dikatakan bahwa saya katakan ini dari vision yang didapatkan dari Tuhan. Sadu katakan itu kepada mereka dalam pertemuan itu bukan karena kita sudah, saya menganggap ini sudah gereja
rumah buat saya sudah akrab gitu ya. Tetapi Tuhan senang dengan gereja tersebut di mana dia berbicara dalam video itu karena pastornya hidup dalam doa, seorang pastor yang berdoa, seorang gembala yang berdoa, dan juga jemaatnya adalah jemaat yang berdoa. Jadi pahami ini bahwa kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, itu salah satu sikap hidup yang harus dimiliki adalah bukan cuma gaya hidup, tapi kesukaan untuk berdoa. Jadi secara sederhana saya mau katakan bahwa orang Kristen kalau mengaku orang Kristen sejati atau orang percaya, maka yang saya mau katakan adalah bahwa dia harus memiliki gaya hidup yang berdoa. Dia memiliki kebiasaan kehidupan yang berdoa. Nah, selain pernyataan-pernyataan yang merupakan pewahyuan tadi gitu ya, ayat firman Tuhan juga mendukungnya. Nah, kalau kita baca di tentang Daud, Daud itu 7 kali dalam sehari muji Tuhan. Nah, tentunya satu paket ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, kita tahu di Kisah Para Rasul 13 ayat 22b Tuhan bersaksi bahwa Tuhan berkenan atas Daud. Lalu kemudian Daniel. Daniel itu 3 kali dituliskan dalam kitab Daniel bahwa Daniel adalah sosok yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Juga Cornelius, seorang yang istimewa di mata Tuhan, karena dia senantiasa berdoa. Jadi kalau saya menyampaikan pernyataan dari pewahyuan atau oknum hamba Tuhan menyatakan sesuatu dari pengertiannya, dari pewahyuannya, itu pasti benar apabila didukung dengan ayat firman Tuhan. Segala sesuatu kan diuji, dicek dengan firman Tuhan. Jadi sekalipun kata-kata bahwa Tuhan berkenan dengan orang yang suka berdoa, tapi lewat pewahyuan dan juga ayat firman Tuhan, kita mengerti bahwa itu benar adanya. Jadi kalau mau berkata pada diri masing-masing, saya mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, jadilah seorang yang berdoa. Seorang yang berdoa dalam banyak hal. Makanya tidak tidak baik hanya berdoa untuk aku dan aku, tapi berdoa untuk banyak hal. Berdoa untuk orang-orang terdekat, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negara, berdoa untuk pemerintah, untuk banyak hal. Dan itu dikenal oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu juga saya dapatkan pengertian yang luar biasa, sekalipun sangat sederhana. Akhirnya kemudian saya bisa tambahkan pada sharing ini tentang Abraham. Dia bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Nehemia berdoa untuk pemulihan Yerusalem. Dia berduka untuk bangsanya. Kemudian juga pemazmur juga bersyafaat untuk bangsanya. Jadi orang-orang yang salah satu kategori orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa lihat dari gaya hidupnya. Orang yang suka berdoa. Orang-orang bisa giat dalam pelayanan, bahkan dikenal dalam pelayanan. Tapi kalau kehidupan doanya tidak hidup, tidak nyata, tidak aktif, tidak uh, uh, berapi-api gitu ya. Saya khawatir orang-orang ini memang berkarir dalam pelayanan. Makanya di dalam video juga kan dikatakan bahwa
Ini sesuatu pernyataan yang memang sangat memprihatinkan gitu ya. Ada banyak orang Kristen, termasuk para pengerja gereja, ya tentu mereka yang dikategorikan sebagai orang rohani gitu ya, tidak menemukan panggilan tertingginya di dalam Tuhan. Karena apa? Mereka berkarir dalam pelayanan, bukan berjalan bersama dengan Tuhan. Orang bisa bekerja di dalam pelayanan, bahkan pergi bersekolah di sekolah teologi ya, ada kan banyak seperti itu. Saya tidak sedang menghakimi oknum tertentu, tapi kan kita bisa lihat faktanya bahwa orang bisa berangkat ke sekolah teologi ya, tapi tidak menemukan panggilannya. Saya juga ada orang yang tidak hanya satu dua orang, ya saya tahu dia bahkan pernah menggembalakan jemaat, tapi kemudian berkarir di politik. Dia ikut dalam kontestasi politik untuk pilkada. Ada juga yang sudah S2 teologi ya, tapi akhirnya tidak menemukan panggilannya. Itu sangat mengerikan. Karena apa? Tidak hidup di dalam doa. Doa itu kan kita berkomunikasi, kita bergaul, kita menyelami isi hati dan pikiran Tuhan. Jadi ketahui sekarang bahwa Tuhan berkenan atas seseorang yang hidup dalam doa. Lalu kemudian ciri orang yang memang dikenan oleh Tuhan itu punya kehidupan, punya praktek hidup yang dimana kehidupan doanya itu hidup gitu ya, berdampak, bersemangat, dan dia punya kesaksian tentang doa. Makanya sebetulnya ketika ketika saya mempersiapkan sharing ini gitu ya, harusnya saudara bersyukur kepada Tuhan, ketemu dengan komunitas pelayanan yang bukan cuma menekankan tentang doa, yang bukan saja mengajarkan tentang doa, tetapi menghidupi doa itu lewat aktivitas kita berdoa. Ada di Elpar MTRC Advance dan juga sudah diaktifkan dari awal Big Internet. Ada pendoa syafaat, dan lebih lagi adalah punya teladan berdoa. Tadi saya katakan tidak dengan bermaksud memegahkan diri. Saya hidup dalam doa. Hanya kalau minggu ada ibadah kan, ibadah online siang, saya anggap itu sebagai ibadah tengah minggu. Karena saya juga tidak terlalu memaksakan, akhirnya ada doa uh, doa pertengahan atau doa selingan antara doa pagi dan doa malam gitu. Tapi hari-hari biasanya hanya hitungan jari saya nggak berdoa selingan tadi, doa tengah hari atau doa sore hari, karena mungkin saya harus keluar rumah gitu ya, dan saya gantikan dengan berdoa berbahasa roh atau pujian penyembahan sambil dalam perjalanan. Tapi doa tengah hari itu pun tidak saya tinggalkan, dan apa yang saya hidupi itu adalah keputusan pribadi. Bahkan sebelum memahami tentang teladan hidup Daud yang berdoa 3 kali dalam sehari, kemudian juga Cornelius yang senantiasa berdoa, kemudian juga Daud. Bahkan saya tambahkan di situ Sadu, karena dalam beberapa video beliau ini saya mendengarkan beliau bersaksi ketika dia berdoa puasa tengah hari. Jadi memang beliau ini adalah seorang yang hidup di dalam doa gitu. Saya hidup di dalam doa. Dan hal lain yang luar biasa ketika kita berdoa adalah bahwa selain tadi kita menempatkan diri menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan doa yang konsisten itu akan memperbesar kasih kita kepada Tuhan. Bisa diterima karena bisa diterima oleh akal kita, karena sama halnya seperti pergaulan. Saya tidak sedang mempersamakan
persekutuan dengan Tuhan dalam doa dengan istilah cinlok ya. Tapi itu kan untuk memberikan, saya katakan itu untuk memberikan kita gambaran, karena uh, cinta atau uh, ya jatuh cinta atau kasih itu bisa timbul karena seringnya bertemu gitu. Nah, demikian juga pertemuan kita dengan Tuhan. Kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan, maka kasih kepada Tuhan itu akan timbul dan terbangun. Maka saya juga mengakui bahwa selain karena saya meminta kepada Tuhan, selama ini hati yang mengasihi Tuhan, maka kasih yang sekarang terpelihara itu terjadi karena kehidupan doa yang terus saya jaga. Sebaliknya, bisa juga dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu pasti suka berdoa. Setara kan pernyataan-pernyataan itu, bahwa orang yang suka berdoa lama-lama akan semakin mengasihi Tuhan. Karena dalam berjalannya waktu, sering bersekutu dengan Tuhan, dia semakin cinta akan Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu akan terbangun. Itu artinya bahwa orang yang suka berdoa itu pasti karena mengasihi Tuhan. Sebaliknya, kalau orang belum memiliki keinginan untuk berdoa masih sesuatu pergumulan, masih sesuatu yang sangat memberatkan, itu memang nggak punya kasih di dalam dirinya kepada Tuhan. Sementara modul baru yang terakhir yang kita baca, kalau saya tidak salah di 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Karena apa yang Tuhan minta pertama-tama adalah hati yang mengasihi Tuhan. Jadi betapa luar biasanya kalau kita hidup di dalam doa. Kita akan semakin mengasihi Tuhan, kita akan semakin mengerti isi hati dan pikiran Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan dapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dalam video juga dikatakan ketika Yakub itu bergulat dengan malaikat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Malaikat Tuhan dalam ranking tertinggi itu membawa kemuliaan daripada Tuhan. Bagaimana Yakub semalam-malaman bergumul dengan malaikat tersebut, akhirnya ada transfer kekuatan dan kemuliaan dari malaikat tersebut. Nah, itu baru dengan malaikat yang bergumul. Bagaimana kalau kita menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, bukan cuma laporan, berdoa, memuji Tuhan, kemudian sampaikan pokok-pokok doa, tapi bersekutu, menyediakan banyak waktu. Sama seperti yang dikatakan Yesus, yang dilakukan Yesus ketika dalam hidupnya, bukan cuma ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Dia selalu mencari waktu-waktu khusus, waktu-waktu yang terbaik, tempat-tempat yang terbaik, yang sepi untuk bersekutu dengan Bapaknya. Itu ada transfer kekuatan. Nah, kita bahkan tidak mencari malaikat ketika berdoa, tapi mencari pribadi Tuhan itu sendiri yang sumber kemuliaan, sumber kekuatan. Makanya orang yang berdoa itu akan terlihat sinar, ya secara sederhana, sinar kesegaran, semangat di dalam wajahnya. Bukan yang kayak kayak orang yang putus asa gitu. Akan terlihat bahkan oknum hamba Tuhan yang punya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita bisa melihat sinar kemuliaan, wibawa di dalam dirinya. Itu kan yang terjadi ketika Musa
menghabiskan waktu lama dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dia keluar, wajahnya bersinar sampai orang Israel tidak sanggup menatapnya. Orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, itu terlihat dari wajahnya. Penuh semangat, optimisme, ada pancaran keilahian Tuhan ada di dalamnya. Bukan seperti orang yang kelihatannya kalau sekalipun dia orang Kristen, saya ada lihat oknum oknum public figure ya, yang suka bicara tentang Tuhan. Ini saya bukan menghakimi, tapi saya hanya katakan apa yang saya lihat. Tapi wajahnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan gitu ya. Bahkan ketika foto-fotonya bermunculan di sosial media gitu ya, ada orang-orang yang berkomentar gitu, wajahnya itu kok kayaknya wajah apa ya, wajah eh, cabul gitu loh. Wajahnya itu wajah-wajah yang penuh hawa nafsu, eh, apa ya istilahnya di dalam komentar itu, eh, ya itu cabul, penuh hawa nafsu, porno gitu ya, eh, ya itulah, ngertilah, saya lupa katanya, perkataan itu. Mestinya nggak kayak gitu. Orang yang punya pergaulan dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan di dalam persekutuannya, itu akan terlihat eh, sinar kemuliaan Tuhan. Ada wibawa, ada karakter ilahi yang terpancar di dalam wajahnya. Itu akan terlihat dalam diri orang tersebut. Nah, itu yang terjadi kepada kita. Bahkan uh, karakter-karakter ilahi yang daripada Tuhan akan transfer kepada kita. Kalau kita memiliki kehidupan doa yang sehat, yang akrab dengan Tuhan, maka karakter kita akan semakin diubahkan dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan juga akan terpancar dari kehidupan orang yang berdoa. Itu kelihatan banget dari sinar wajahnya. Saya bisa mengenali itu gitu ya. Kelihatan dari sorot matanya, kelihatan mana sorot mata yang telah memandang kemuliaan Tuhan di dalam hadiratnya. Jadi luar biasa orang yang berdoa. Dia berkenan kepada Tuhan, dia semakin mengasihi Tuhan, dia menjadi orang yang kuat gitu ya. Uh, 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 kemudian uh, orang-orang seperti inilah yang menurut saya telah mengalami surga sekalipun dia ada di di bumi gitu. Seperti yang saya katakan tadi, bersyukur harusnya Tuhan bawa kepada sebuah komunitas, pada sebuah pelayanan yang menghidupi doa itu sendiri. Sebagaimana kesaksian Sadu tentang gereja di mana dia berbicara pada video, Tuhan berkenan kepada gembala mereka karena hidup dalam doa, dan juga jemaat itu adalah disukai oleh Tuhan karena Tuhan suka dengan orang-orang yang berdoa. Nah, sekarang tinggal respon setiap kita. Merasa terbebanikah kalau dikasih pokok-pokok doa? Merasa merasa teriakkah dagingnya ketika didisiplinkan untuk berdoa? Atau dengan kesungguhan hati uh, uh, mau diajar gitu? Karena dulu kita tidak biasa berdoa, jadi perlu dilatih, perlu didisiplinkan. Jadi saya dengan berani katakan, merugilah orang yang sebetulnya menolak untuk didisiplinkan berdoa di dalam pelayanan ini. Karena itu adalah sebuah sikap kesukaan bagi Tuhan. Hidupi doa. Karena sama seperti teladan-teladan yang sudah saya sampaikan tadi, mereka dikenal oleh Tuhan. Mereka dikenal juga oleh Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang berdoa. Nah, karena itu ke depan, tadi saya katakan saya berikan sharing ini. Saya sediakan waktu, saya berlelah-lelah untuk berbicara
supaya semakin ngerti, semakin paham, diulang-ulang. Hiduplah dalam kehidupan doa. Itu yang saya hidupi. Bahkan yang terakhir ini, saya punya kesaksian yang luar biasa. Mungkin kata orang sederhana, tapi itu menambah uh, kesaksian hidup saya tentang Tuhan gitu ya. Saya nggak perlu memaksa ketika berdoa itu rasakan hadirat Tuhan yang sampai ruangan goncang gitu ya, atau saya gemetaran gitu ya. Nggak perlu saya memaksa tersebut, karena Tuhan katakan bahwa hiduplah dalam iman gitu. Kalau terakhir saya bersaksi tentang listrik yang mati, akhirnya ketika saya berdoa uh, uh, nyala. Kemarin juga ada kesaksian yang berbeda, yaitu tentang uh, pam yang air mati gitu ya. Sebelum saya berdoa, saya cek masih mati, gak jalan gitu ya. Dan itu terjadi sekitar pukul, masih awal, masih pagi, sekitar jam 10 bahkan gitu ya. Udah mati air, dan sampai saya mau berdoa jam jam setengah setengah 3 kalau nggak salah, sampai jam setengah 4 gitu ya, saya doa. Belum nyala. Dan saya dalam doa terakhir sebelum berangkat berdoa juga, saya udah tekankan di hati saya mau minta pada Tuhan supaya air nyala. Dan ketika doa di akhir saya katakan, Tuhan, saya berdoa supaya air nyala. Kalau ini pekerjaan roh teritorial, kalau kita meminta sesuatu, kita jangan lupa berperang gitu ya. Kalau ini pekerjaan dari roh teritorial yang mengganggu aktivitas saya, membuat saya nggak damai sejahtera, aku mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Saya berdoa, airnya nyala. Terjadi. Airnya nyala. Banyak sekali Tuhan mengajarkan saya tentang Dia lewat doa. Nah, kalau sudah seperti ini kehidupan doanya, selain karena seperti firman Tuhan yang lain, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dapatkan kekuatan baru, pasti akan tangguh dalam mengikut Tuhan. Pasti kokoh, pasti kuat seberapapun tekanan hidup. Dia akan berdampak, dia akan berbuah, dia akan bersemangat, bergairah ikut Tuhan. Karena dia punya kesaksian tentang doa. Belum lagi kesaksian tentang firman. Nanti saya akan bagikan tentang kesaksian firman ya. Karena sekarang saya sedang fokus pada penegasan pesan penting dari rekomendasi video tersebut. Maka saya nggak sertakan di sini tentang kesaksian pembacaan firman. Jadi hiduplah dalam doa. Saya sangat kecewa terakhir ini saya lihat beberapa MTRC Advance yang udah bertahun-tahun ikut pelayanan ini, tapi masih bisa tidak disiplin dalam memberikan LPAR. Ini saudara jangan ikutin ya teladan ini. Ada yang sudah 8 bulan, ada yang sudah 10 bulan. Saya minta tolong kepada tim admin untuk catat nama-nama mereka yang sudah tidak aktif LPAR 3 bulan terakhir. Ternyata mencengangkan, ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan. Yang saya pahami, orang-orang ini tidak bisa mempertahankan kehidupan doanya. Tadi kan saya katakan, kalau orang sudah penuh dengan semangat karena kehidupan doa yang sehat dengan Tuhan, jangankan menanggung beban hidup. Maksudnya untuk hal kecil seperti ini saja, mendisiplinkan diri membuat laporan, itu pasti hal yang kecil gitu loh. Tapi karena tidak sanggup menunjukkan kesetiaan dan konsistensi di hadapan Tuhan. Tadi pagi ketika saya bangun berdoa, kurang dari 3 jam gitu ya, sedikit agak berat. Cuma satu yang ada di otak saya ketika berjalan dari tempat tidur, lalu biasanya saya cuci tangan, basahin kaki gitu ya, sekalian ke toilet gitu ya. Ini hal sederhana
yang tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi, latar belakang sosial atau eee eee, keistimewaan dalam diri seseorang. Hanya masalah hati. Bagaimana membayar harga untuk mematikan daging setiap hari, kan itu persoalannya. Nah, ini orang-orang yang gagal ini adalah dia nggak bisa menaklukkan kedagingannya, kelemahan dagingnya, kemalasannya setiap hari. Padahal Yesus sudah bilang, kamu harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Bagaimana mau dipercaya untuk hal-hal yang besar? Bagaimana mau melihat karya Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita? Kok kita saja tidak mampu menyentuh hati Tuhan dengan sikap hati yang setia dan konsisten untuk membayar harga, menghambakan diri bahwa saya harus beribadah, saya ini kan hamba gitu ya, untuk menyangkali kedagingan kita. Gagal di situ. Sekali lagi saya katakan ini jangan diteladani. Ini adalah perilaku yang buruk. Padahal di waktu-waktu yang lalu saya katakan, membuat laporan itu kan tidak mesti tiap minggu. Kalau mungkin terkendala dengan koneksi internet, kan bisa ada catatan kita. Nanti ketika terkoneksi, ya tinggal dicapas saja. Apalagi sekarang kan kita tinggal tulis pada komentar-komentar, langsung muat semuanya. Makanya saya katakan, menurut yang saya pahami, orang-orang ini gagal untuk maintain, untuk sustain kehidupan doanya, uh, uh, pola perilakunya dalam berdoa. Jadi dia bingung untuk menuliskannya. Hal kecil, tanggung jawab yang kecil saja nggak bisa dihidupi. Sudah bertahun-tahun, cobalah. Itu yang membuat saya kadang uh, apa ya? Kalau ikutin kedagingan saya gitu ya, malas sebenarnya ketemu dengan sikap orang yang seperti ini gitu. Itu kan hal yang kecil gitu. Itu bukan perkara yang besar. Gagal untuk berdoa akhirnya apa? Gagal dalam mengerti panggilan hidup juga. Gagal untuk Tuhan bisa percayakan hal yang besar. Sekalipun tekanan hidup berat. Memangnya kalau akhirnya pilih berputus asa, pilih bermalas-malasan, pilih ngikutin daging, apakah menjadi lebih baik? Justru lebih buruk menurut pemahaman saya. Makanya saya katakan bahwa di awal tadi, apa yang saya bagikan ini sebetulnya bukan hal yang biasa, tapi mesti diulang-ulang supaya mengingatkan kalau masih ada hati yang berubah, yang mau lebih lagi di dalam Tuhan, segera memperbaiki sikapnya dalam hal berdoa. Orang-orang yang akan berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah orang-orang yang memiliki kehidupan doa, yang bahkan menikmati Tuhan di dalam doa, berkasih-kasihan di dalam doa. Dan lagi saya tekankan bahwa saudara yang baru bergabung dalam pelayanan ini harusnya merespons dengan baik. Ketemu dengan pelayanan yang menghidupi doa, bahkan memiliki kesaksian tentang doa. Saya kuat sampai saat ini, itu hasil dari persekutuan dengan Tuhan. Ada transfer kekuatan. Kalau Yakub saja ada transfer kekuatan dan kemuliaan daripada malaikat tertinggi seperti dijelaskan pada video itu. Apalagi kita kalau kita bersekutu dengan sumber kekuatan dan kemuliaan itu sendiri, sumber pengharapan itu sendiri. Kita berlama-lama berbagi waktu dengan Tuhan. Maka keilahian Tuhan, kekuatan Tuhan itu ada pada diri kita. Makanya sebetulnya yang buat saya sedih adalah masih ada di antara MTRC Advance yang sebetulnya belum memiliki pengalaman pribadi loh dengan Tuhan. Belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Itu sangat memprihatinkan. Karena kalau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, punya kesaksian pribadi dengan Tuhan, pasti tidak akan goyah dalam melakukannya dalam hal berdoa, dalam baca firman. Itu sangat sangat memprihatinkan saya. Nah, kiranya pesan yang pertama ini diperhatikan perihal berdoa. Lalu perihal panggilan hidup. Dalam video dikatakan kan, beliau itu berkata bahwa orang yang tidak menemukan panggilan hidupnya di dalam Tuhan, itu adalah orang yang sebetulnya orang yang sangat sengsara, yang sangat memprihatinkan. Bahkan beliau katakan cuma suaranya aja yang nggak seperti suara saya yang judes gitu ya, yang yang uh, keras gitu ya. Tapi kalau dipahami itu sebetulnya tajam loh. Orang yang nggak menemukan panggilannya di dalam Tuhan itu lebih memprihatinkan dari iblis. Kenapa saya katakan ini? Karena belum lama ini juga kan saya katakan, sedangkan hewan peliharaan aja, misalnya burung, entah ikan, entah kucing, anjing gitu ya, bisa menemukan panggilan mereka untuk menghibur tuan-tuan mereka. Kita ini tidak sembarangan dibuat segambar dengan Tuhan. Kita ini dibuat in His image, in His likeness, di dalam keserupaan dan gambar dengan Tuhan. Kita ini punya panggilan yang unik. Sama seperti yang tadi saya katakan, ada banyak orang Kristen, bahkan dia sudah pelayan Tuhan, dia cuma presume, dia cuma menduga-duga panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Saya bersyukur, saya sudah menemukan panggilanku dalam Tuhan. Saya mengerti bahwa ini yang saya lakukan di dalam pelayanan ini. Ini yang saya lakukan dalam hidup saya. Bagaimana menuntun orang untuk mengenal Tuhan, menuntun orang baca Alkitab, menuntun orang untuk taat, untuk menjadi pelaku firman, mempersiapkan kekekalan, mengerjakan keselamatan, takut akan Tuhan. Lihat pada video saya bahkan dari TRM. Apakah hanya 1-2 kali saya berbicara tentang takut akan Tuhan, baik dalam topik khusus ataupun dalam sharing saya ucapkan bersama dengan sharing lain. Jadi normal seorang rohaniawan mengingatkan orang-orang dilayaninya untuk mencari panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Dan itu harus didapatkan lewat pembacaan firman dan juga tadi persekutuan lewat doa. Bertanya kepada Tuhan. Sekarang saya nggak perlu bertanya lagi pada Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Secara dasar ya, saya udah menemukan. Tapi tetap juga saya bertanya, apa yang saya lakukan hari ini, tahun ini, apa yang mau saya kerjakan gitu ya. Tapi secara pokok gitu ya, saya udah menemukan panggilan saya. Saya tidak hidup menjadi manusia yang segambar dengan Tuhan, cuma bekerja di properti seperti yang saya lakukan di waktu yang lalu. Untuk bekerja secara sekuler, enggak. Kalau ada oknum hamba Tuhan yang berkata ada panggilan kita, ada yang menjadi dokter mungkin atau menjadi guru, saya tidak menyangkali itu. Tapi saya tidak sepenuhnya setuju. Saya sudah pernah katakan bahwa selain panggilan seperti itu, kita bekerja mungkin dengan profesi tertentu, dengan itu kita memuliakan nama Tuhan. Tentu ya, karena kita juga hidup di dunia, kita bekerja seperti orang-orang di dunia. Tapi bukan itu yang paling tinggi. Panggilan yang lebih tinggi itu adalah panggilan yang dari Tuhan, karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi
Kita harus cari hal apa yang kita bisa lakukan untuk menggenapi panggilan Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan. Dan salah satu caranya adalah dikatakan di dalam video itu adalah dengan kita menemukannya bersama dengan sekelompok orang. Contohnya di dalam pelayanan ini. Di dalam pelayanan ini salah satu yang fokus kita kan kita di sini mengerjakan keselamatan, mempersiapkan kekekalan. Kita menjangkau orang, menuntun orang membaca firman, menjangkau orang, membagikan sharing ala TRC yang sederhana, yang diambil dari firman Tuhan, yang kemudian kita kemudian menekankan kita harus praktek adanya pemuritan, baca firman, kemudian mempraktekkan berdoa itu sendiri, menjangkau orang lewat sosial media. Ini adalah wadah TRC untuk memberitakan Injil. Orang kalau sudah merasa bertumbuh di sini, harusnya cari panggilan saya apa di sini. Kan tidak semua harus jadi full timers, menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, atau menjadi posisi seperti saya. Karena pelayanan ini seperti sekarang ada, itu tidak semata-mata bukan saya lagi. Selalu saya bicara tentang tim. Ada panggilannya sebagai the warrior, ada sebagai uh, uh, pendoa syafaat. Makanya dilatih mulai dari awal di internet untuk menjadi pendoa. Jadi uh, bagi saya, selain punya panggilan di dunia sekuler, ada panggilan minimal sebagai pendoa. Menjangkau orang, kan sebagai penginjil. Di zaman sekarang kan tidak harus menginjil ke pedalaman, apalagi sampai meninggalkan pekerjaan. Tapi lewat sosial media juga bisa dilakukan. Semua yang ada sekarang kan itu karena ada timnya. Makanya temukan panggilan hidup dirimu sendiri. Sekalipun seperti di pelayanan ini, karena kita tidak memerlukan gedung gereja gitu ya. Kita lebih pada membangun manusia hidup, dan salah satu yang kita sertakan adalah adanya diakonia gitu ya. Nah, sekalipun ada seperti mayoritas MTRC yang berkomitmen juga untuk menabur, mereka yang mampu gitu ya, dan mereka yang mau berdiri dalam pelayanan ini, sekalipun mereka menabur untuk pelayanan diakonia yang tadi fokus pada orang-orang di kita pembangunan orang gitu ya, memuridkan, mendidik, baca firman, berdoa, kemudian ada diakonia. Tapi itu juga nggak cukup. Oh, dia merasa ada seseorang dulu yang berkata, oh setiap orang itu kan ada panggilan Pak. Ada orang yang kemudian dipakai mungkin dalam wirausaha atau pengusaha untuk mensupport pelayanan. Saya bilang itu bukan yang tertinggi. Ya, memang lewat berkat itu kita memberkati pelayanan. Itu kita memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Tapi belum itu juga. Makanya selalu saya katakan, sekalipun orang dulu menabur itu orang lama, tetapi juga harus ikut dalam pemuritan, baca firman. Hanya karena orang-orang ini tidak sanggup, padahal mereka menabur dalam jumlah banyak ketika itu, saya tetap tidak kompromi. Karena saya mau didik orang yang paling tinggi adalah menjadi pelaku dari pembacaan firman, menjadi pelaku atasnya, ikut berdoa, ikut berpuasa, sampai ketemu minimal sambil dia bekerja, ya mungkin juga memberkati pelayanan ini dengan berkat dari pekerjaannya, tapi juga mengambil bagian, entah itu berbagi modul, ikut mendoakan, itu panggilan kan, sebagai pendoa, sebagai pemberita Injil. Bahkan di antara kita juga yang sudah memenangkan orang tentu memiliki posisi juga sebagai gembala, walaupun mereka tidak harus dipanggil misalnya gembala gitu ya, karena itu kan berlaku kayak di gereja lokal yang pada umumnya gitu. Tapi kan dari pelayanannya sudah menggembalakan orang lewat doanya, lewat perhatiannya, berarti sudah menemukan panggilannya. Perlu untuk kita menemukan panggilannya. Orang yang sudah menemukan panggilannya di dalam Tuhan,
selain dia memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dia jadi fokus gitu. Melakukan semuanya itu juga penuh hasrat. Sekalipun ada tantangan, ada kedagingan atau capek atau jenuh, ada tantangan hidup, dia tetap bisa fokus, dia tetap bisa berjalan. Karena dia udah menemukan tujuan hidupnya. Dan menurut saya, orang-orang yang undur dari mengikut Tuhan, dia nggak ngerti tujuannya, dia nggak ngerti arahnya mau kemana. Dan tetap ada hubungannya dengan poin yang pertama. Untuk bisa menemukan panggilan hidup di dalam Tuhan, itu harus memiliki persekutuan baik dengan firman Tuhan dan juga dalam persekutuan dalam doa. Itu kan yang dibicarakan pada video. Jadi menjadi orang yang berkenan, hiduplah dalam doa. Berdoa untuk banyak hal, bersekutu dengan Tuhan, punya waktu-waktu khusus yang teratur dengan Tuhan. Sediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Maka segala yang baik, kekuatan, hal-hal yang ilahi daripada Tuhan itu transfer kepada kita. Pikiran kita juga diubahkan, karakter kita juga akan diubahkan. Tuhan suka dengan orang yang berdoa. Orang yang berdoa akan semakin mengasihi Tuhan. Dan tentunya berarti orang yang suka berdoa itu orang yang mengasihi Tuhan. Juga berarti kalau orang masih berbantah-bantah untuk berdoa, orang ini belum punya kasih kepada Tuhan. Cek, ini yang kita harus kerjakan. Dan kejar panggilanmu di dalam Tuhan. Nanti Tuhan akan nyatakan lewat pelayanan. Seperti apa potensi yang panggilan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kerohanian, dalam hubungannya langsung kepada Tuhan, bukan hanya semata pada pekerjaan. Langsung berpikir bahwa saya dipanggil untuk jadi bekerja di sini, akhirnya lewat persepuluhan saya mungkin atau taburan saya, cukup itulah panggilan saya. Enggak cukup seperti itu. Minimal berdoa. Temukan itu. Supaya ketika nanti datang kepada Tuhan kan diupahi gitu. Karena kita telah menemukan panggilan itu dan menyelesaikan tugas kita selama kita di bumi ini. Saya tidak mencari-cari lagi panggilan saya dalam Tuhan, karena saya sudah menemukannya. Hanya terus minta tuntunan Tuhan untuk apa yang harus saya lakukan untuk panggilan dasar itu. Temukan itu supaya nggak kayak orang yang cuma, maaf ya, kayak cuma kayak kawanan domba itu kan cuma dituntun, ya ikut aja gitu. Terlalu memprihatinkan kalau cuma seperti itu. Tapi harus tahu bahwa saya bersemangat di sini nih, menginjil lewat berbagi video atau posting rohani. Saya melakukan bagian saya dalam doa. Itu namanya panggilan yang khusus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya pekerjaan yang karena berkat dari pekerjaan kita mensupport pelayanan, bukan cuma seperti itu. Itu dilakukan oleh kebanyakan orang. Temukan panggilan di dalam Tuhan. Daniel juga bekerja di bangsa di mana dia dibuang. Tapi apakah dia hanya berhenti di situ? Enggak. Dia berdoa untuk bangsanya. Cornelius juga seorang perwira yang bekerja dengan pekerjaannya, dengan berkatnya dia memberikan sedekah bagi orang Yahudi. Tapi apakah cukup sampai di situ? Enggak. Cornelius berdoa. Nah, itu yang saya katakan bahwa nggak cukup orang, saya dapat panggilan, ada yang jadi profesi A, B, C, D. Nggak cukup seperti itu. Tapi harus menemukan yang spesifik, yang langsung untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Nggak jadi pemberita firman misalnya lewat perkataan seperti yang dilakukan oleh oknum hamba Tuhan di luar sana. Tapi pendoa itu perlu. Penginjil itu perlu. Memperhatikan orang lain itu perlu. Dan itu sebetulnya sudah Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Lalu di capas juga saya tuliskan sebagai catatan tambahan, Tuhan disenangkan dengan sikap yang hidup takut akan Tuhan.
Tadi saya sudah singgung kan, di dalam pengajaran ini juga sering sekali saya bagikan, dan Musa katakan pada bangsa Israel, semuanya itu Tuhan adakan kegentaran supaya kalian takut akan Tuhan. Karena kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, dia dalam menjalankan hidupnya itu pasti serampangan, berbuat jahat seenaknya. Dia tidak sungkan untuk berkata-kata yang jahat terhadap orang lain. Dan orang-orang seperti ini kan tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saya berharap dengan adanya penekanan pesan video ini ditangkap baik-baik. Apa yang saya sampaikan juga disampaikan oleh oknum hamba Tuhan yang sudah mendunia gitu ya. Hiduplah dalam doa. Tadi saya katakan hal sederhana aja, semua orang kok bisa lakukan sebetulnya. Cuma masalahnya penyakitnya cuma satu. Mau nggak bangkit dari kenyamanan ketika bangun dari tidur untuk berdoa? Mau nggak mengalahkan kemalasan dan kejenuhan untuk cari Tuhan? Nggak usah pada siang hari. Pagi, malam saja selalu memiliki konsistensi. Sebatas itu saja dan semua orang bisa lakukan. Berkali-kali saya katakan, sangat buruklah perilaku orang. Udah sediakan waktu untuk dengarkan sharing, dengar khotbah, tapi sebatas di telinga saja. Tapi tidak dilakukan. Bagi saya ini adalah orang Kristen yang berperilaku bodoh dan rendah kualitasnya. Tuhan mau kita melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, supaya nggak buang-buang waktu gitu loh. Hidup ini kan sangat singkat. Dan selama hidup, terus cari, tanya, sediakan waktu. Apa yang Tuhan mau saya lakukan selain melalui pekerjaan saya, selain melalui profesi saya, apa yang saya lakukan yang langsung bersentuhan dengan namanya pelayanan. Semua kita punya panggilan daripada Tuhan. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ada potensi yang spesifik yang Tuhan taruh di dalam kita, yang kita harus asah, kita kembangkan, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Nah, kiranya sharing yang saya bagikan pada kesempatan ini diperhatikan. Dan satu lagi sebagai poin tambahan, pewahyuan dari Pak Sadu. Jadi saya juga percaya di Matius 18 ayat 20 yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan mereka. Ini berarti secara harfiah, itu nggak perlu ditafsirkan lagi. Tapi juga berarti seperti pewahyuan Sadu yang berkata bahwa ada kesatuan roh, jiwa, dan Roh Kudus. Itu artinya apa? Saya tulis di sini, perlu punya fokus ketika berdoa. Jangan menyembah Tuhan, tapi pikirannya melayang-layang. Tubuhnya di sini, hatinya kemana? Hati dan pikirannya nggak sejalan. Nah, itu yang membuat doa kita tidak berdampak, dan itu yang membuat kita tidak sampai pada dimensi kerohanian di mana Tuhan ada di dalam spiritual realm, di dalam alam kerohanian. Nah, ini penting. Jadi kalau berdoa itu betul-betul ketika menyembah, ketika berdoa, fokus, hati, pikiran juga harus dikontrol, fokus. Jadi ada kesatuan antara hati dan pikiran, iman kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja, maka ada doa-doa yang berkuasa, yang membagikan iman. Ketika kita berdoa, kita membagikan iman, kekuatan. Jadi bukan doa yang sia-sia gitu. Nah, saya bisa terima pewahyuan itu. Tujuannya adalah supaya ketika kita berdoa, hati dan jiwa kita ini jalan sama-sama. Jangan tubuh kita berdoa, tapi pikiran kita jalan-jalan. Hati kita tidak nggak ada oneness, nggak ada kesatuan. Makanya doanya nggak menghasilkan apa-apa. Itu harus dilatih. Karena saya juga sama seperti para sahabat dan saudara semuanya, terlalu sering pikiran kita ini melayang-layang gitu ya. Kalau kita nggak kontrol,
Ya begitu doanya. Duduk di hadirat Tuhan, tapi pikirannya melayang-layang. Nggak seperti itu yang Tuhan mau. Tapi ketika kita bernyanyi, memuji menyembah Tuhan, hati dan jiwa kita merasuk di dalamnya, Roh Kudus bekerja, sehingga pujian itu menjadi dupa yang harum. Demikian juga doa-doa itu karena ada kesatuan hati dan jiwa, jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak itu bersatu menjadi kekuatan yang melahirkan sesuatu. Jadi dicek cara berdoanya. Apalagi kalau doa ngantuk. Ya mending tidur aja dulu. Cari momen yang pas, tubuh yang bugar supaya bisa konsentrasi. Perlu fokus ketika berdoa. Ini sangat memberkati hidup saya. Dan kiranya juga memberkati hidup kita yang mau bukan cuma mendengarkan, tapi melakukan, membayar harga untuk semuanya, gitu ya. Berkali-kali saya katakan, kekristenan di TRC ini sangat sederhana, pengajaran juga biasa, dan memang firman Tuhan ini juga bisa dipahami oleh orang awam, nggak mesti sekolah teologi ya. Masalahnya mau lakukan apa tidak, mau bayar harga apa tidak, itu persoalannya. Dan kenapa orang gagal keluar dari pelayanan ini, terutama sejak diaktifkan pada dari akhir 2017, nggak sanggup bayar harga. Memang apa yang Tuhan katakan itu kan kebenaran. Kalau Tuhan katakan hanya sedikit orang yang mendapati hidup karena jalannya sempit dan pintunya sesak, itu berarti kesimpulan saya, orang yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan itu nggak banyak. Jadi ini sudah dibuat paham oleh Tuhan kepada saya beberapa waktu yang lalu sejak awal pelayanan, supaya saya nggak putus asa. Ya kalau memang ada orang yang kemudian undur, berarti pelayanan saya terhadap orang ini sudah selesai dan itu nggak sia-sia. Tapi tetap akan berjalan bersama dengan orang yang setia, yang sanggup bayar harga, dan mata rohaninya sudah dibukakan, dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan akan menjadi orang-orang, kiranya menjadi bagian daripada orang-orang seperti Cornelius, seperti Daud, seperti Daniel. Begitu ya. Berjuang, hidup ini penuh dengan perjuangan. Dan waktu yang ada itu sangat berharga. Jangan sampai kita menyesal ketika kita pulang dan kiranya kita sampai ke surga. Tapi kita tidak punya uh, uh, upah yang seharusnya. Karena apa? Selama hidup kita tidak menyelesaikan panggilan kita dengan baik. Karena kita nggak ketemu. Gitu ya. Nah, ini saja yang mau saya sampaikan pada sharing kali ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.